Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Idan Tataniu, NIM 2032021 Saya dari Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas materi tentang patologi sosial. Baik, latar belakang dari patologi sosial. Masalah-masalah sosial yang dimaksud adalah gejala-gejala atau penyakit yang normal dalam masyarakat, seperti norma-norma, kelompok sosial, lapisan masyarakat, atau stratifikasi sosial, peran sosial, proses sosial, perubahan sosial, dan kebudayaan, serta realitasnya. Tentunya secara alamiah tidak semua gejala tersebut berlangsung secara normal dan disebut sebagai gejala abnormal atau gejala patologis. Hal ini disebabkan oleh komponen-komponen masyarakat yang tidak dapat berfungsi atau difungsikan sebagai mana mestinya, sehingga menimbulkan kekecewaan yang besar, bahkan penderitaan. Dalam gejala tersebut disebut masalah sosial atau penyakit dalam masyarakat. Di samping nilai-nilai dasar kehidupan sosial, kebutuhan dasar hidup sosial juga tidak luput dari gangguan masalah sosial. Dari segi material, baik individu, kolektif, maupun negara, acap kali terpaksa harus menerima beban kerugian. Begitu juga dari segi imaterial, baik individu, kolektif, maupun negara, dengan tidak adanya rasa aman, ketentraman hidup, dan kedamaian. Di latar belakang masalah sosial atau patologi sosial juga menjelaskan tentang penyakit-penyakit atau masalah-masalah dalam masyarakat, dan di sini juga ada beberapa contoh yang dipaparkan di sini. Di sini juga tentang negara. Negara juga merasa rugi atau kerugiannya tidak merasa aman, atau di dalam negara juga tidak ada ketentraman hidup dan kedamaian. Dalam pengertian, cara yang paling sederhana untuk dapat memahami terjadinya perubahan sosial dan budaya adalah dengan membuat rekapitulasi dari semua perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sebelumnya. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat dianalisis dari berbagai segi, seperti yang pertama, ke arah manapun perubahan dalam masyarakat atau direction of change. Perubahan tersebut meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi, setelah meninggalkan faktor tersebut, mungkin perubahan ini bergerak pada suatu baru sama sekali, dan mungkin bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah pada waktu yang lampau. Yang kedua, bagaimana bentuk dari perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sosial bisa terjadi dengan cara yang pertama, direncanakan atau planned, dan tidak direncanakan atau unplanned. Yang bagian kedua menunjukkan ke arah kemajuan atau progresif,
atau kemunduran regresif. Yang ketiga, bersifat positif dan tidak negatif. Dalam pembahasan di sini Suarjono berpendapat atau menyebutkan dua faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama, bagian A, faktor internal. Dalam faktor internal ini juga ada dua bagian, bertambah dan kekurangan penduduk. Itu juga salah satu penyebab perubahan sosial atau gejala dalam masyarakat. Dan yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru yang meliputi berbagai proses sebagainya. Yang pertama, discovery atau penemuan unsur kebudayaan baru. Yang kedua, invention atau pengembangan dari discovery. Yang ketiga, inovasi atau proses pembaruan. Selanjutnya, dampak perubahan sosial antara lain. Yang pertama, integrasi sosial. Perubahan sosial di masyarakat perlu diikuti dengan adanya penyesuaian baik untuk masyarakat maupun untuk unsur baru. Dalam hal demikian sering disebut sebagai integrasi sosial. Unsur yang saling berbeda dapat saling menyesuaikan diri. Contohnya, Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, dan budaya, sehingga diharapkan semua orang atau semua unsur dan komponen bangsa dapat menyesuaikan diri. Oleh karena itu, akan tercipta integrasi sosial atau integrasi nasional Indonesia. Dan di sini juga dalam patologi sosial menjelaskan kita bahwa dicontohkan oleh negara kita Indonesia bahwa berbagai suku dan berbagai budaya, tapi kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan kita tetap bersama untuk mencapai cita-cita kita. Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya masalah-masalah sosial seperti kriminalitas dan kenakalan remaja. Meski begitu, tidak seperti setiap masalah yang terjadi pada masyarakat disebut masalah sosial. Di sini menurut Merton, bagaimana dikutip dari Soekartono, suatu masalah disebut masalah sosial jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya kesesuaian antara ukuran dan nilai sebagai sosial dengan kenyataan serta tindakan sosial. Semulanya ada pendapat keliru yang menyatakan bahwa masalah sosial tersumber secara langsung pada kondisi ataupun secara proses sosial. Dapat tersebut tidak memuaskan dan telah ditinggalkan. Hal pokok yang akan dibahas dalam patologi sosial ini, melainkan akibat dari gejala-gejala tersebut, baik sosial maupun gejala bukanlah sosial yang menyebabkan terjadinya sebuah perubahan sosial. Di sini juga akan menjelaskan tentang garis besar patologi. Patologi itu berasal dari kata pathos, yaitu penderitaan atau penyakit. Sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi
Patologi berarti ilmu tentang penyakit atau ilmu tentang gejala yang terjadi dalam masyarakat. Sementara itu, sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antara manusia yang perwujudan perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi, yakni individu atau manusia yang berintegrasi atau berhubungan dengan secara timbal balik, bukan manusia dalam arti fisik. Oleh karena itu, pengertian patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor-faktor atau ilmu tentang asal-usul dan sifat-sifatnya penyakit yang berhubungan dengan hakikat adanya manusia dalam hidup masyarakat. Dari berbagai macam pendapat dari ahli tentang masalah-masalah sosial, pada intinya mengacu pada penyimpangan dari berbagai bentuk tingkah laku yang dianggap berbagai suatu yang tidak normal dalam masyarakat. Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma, kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun, bertetangga, disiplin kebaikan, dan hukum formal. Di kesimpulan ini juga para ahli menyebutkan berbagai atau contoh dari patologi sosial yang terjadi dalam setiap hari. Baik, mungkin ini presentasi dari saya. Mungkin ada kata atau kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Salam.